Atau mungkin menurut Kak Arsila itu lebih penting untuk ngambil relasi atau pengalaman ya sebenarnya? Menurut aku dua-duanya sama-sama penting banget sih. Soalnya dari pengalaman, terutama aku anak desain, dari pengalaman itu aku bisa. Halo semuanya, balik lagi sama aku Malika di ini podcast kita IPK 4.00. Nah, di episode kali ini tentunya aku nggak bakal sendirian, tapi aku mau kasih aware nih buat ke teman-teman. Episode ini bakal cocok banget sama mahasiswa yang nyambil-nyambil sambil kerja atau punya part-time job atau mungkin sebagai freelancer. Dan jadi hari ini narasumbernya adalah, boleh silakan diperkenalkan. Halo, nama aku Arsila. Aku dari mahasiswa Binus University jurusan Visual Communication Design Creative Advertising. Aku juga sebagai working student, aku ambil beberapa magang dan intern. Untuk yang sekarang aku lagi intern di sebuah digital marketing agency namanya Dreambox. Wah, kece. Jadi sebagai mahasiswa semester 6, kakaknya juga sambil ambil intern dan ya pengalaman lainnya ya. Part-time, freelance. Oke. Dan untuk sekarang aktifnya kalau freelance di bagian apa tuh Kak? Kalau freelance sekarang belum ada sih, cuma terakhir beberapa kali ambil job untuk desain company profile gitu. Oke. Dan itu ke-manage nggak sih sama tugas-tugas kuliah kan, apalagi kita juga mahasiswa yang di jurusannya sama ya, di DKV ya. Gimana tuh manage-nya? Kalau dari aku sendiri, sebenarnya aku udah mulai magang-magang ini dari semester 3. Terus di saat semester 3 aku juga ngambil organisasi lain gitu. Dan alhamdulillah ke-manage aja sih, karena aku benar-benar usahain buat time management-nya yang bagus dan selalu bikin list prioritas yang mana yang harus dikelarin duluan gitu. Terus kebetulan untuk sekarang di BINUS itu semester 6 sama 7 itu kita ada program 1+1 gitu namanya. Jadi di semester ini aku udah nggak ada kelas sama sekali dan bisa fokus buat internship gitu. Makanya kemarin aku juga baru kelar internship di sebuah perusahaan di Mitra Adi Perkasa. Terus sekarang selama liburan semester aku juga masih ngambil intern lagi di Dreambox tadi. Oh, berarti yang di map udah kelar dan ini masih di Dreambox. Iya, benar. Oke, dan aku penasaran nih, untuk Kak Arsila yang sebagai mahasiswa nih, ini dapat relasi untuk kenal ke intern ini, magang di sini, itu dari mana tuh? Kebetulan balik lagi tadi pas semester 3 aku sempat ikut organisasi namanya B-Voice Radio. Terus kayak dari situ aku benar-benar dapat banyak banget pengalaman dan relasi sih. Jadi semuanya rata-rata bahkan semua pengalaman magang aku dari B-Voice itu. Jadi karena orang-orangnya banyak dan kayak kita sama alumni itu masih deket gitu ya, jadi kadang dari alumni itu nawarin ke anak-anak B-Voice itu. Jadi menurut aku relasi itu penting banget sih buat mahasiswa. Jadi salah satu yang bikin aku punya banyak relasi ini karena join di organisasi tersebut. Terus selesai dari organisasi tersebut kayak relasi setelahnya lagi, kayak setelah dari organisasi itu aku dapat magang di narasi. Terus dari narasi aku dapat magang lagi dari orang narasinya gitu. Jadi kayak benar-benar fokus nyari relasi aja sih. Jadi walaupun kayak satu intern udah kelar, karena kita udah punya kenalan di waktu pengalaman itu, jadi kayak biasanya dapat lagi ya. Iya, benar, diajakin lagi gitu. Apalagi kalau misal orang tahu kita kerjanya gimana gitu, udah nyaman kerja bareng, udah ya secara teamwork udah oke, pasti mereka juga kepikiran buat ngajak kita lagi gitu. Berarti emang untuk punya kesempatan kayak map di magang di sini, intern di sini, atau mungkin punya project lainnya itu satu relasi gitu. Atau mungkin menurut Kak Arsila itu lebih penting untuk ngambil relasi atau pengalaman ya sebenarnya? Menurut aku dua-duanya sama-sama penting banget sih. Soalnya dari pengalaman,
terutama aku anak desain. Dari pengalaman itu aku bisa masukin itu dalam porto aku, dalam CV aku. Terus oh ya, sebenarnya di luar relasi tadi aku juga dapat beberapa pengalaman freelance dan intern dari ini LinkedIn sama Behance, karena aku upload portofolio aku di Behance, dan isi portofolio itu kan dari pengalaman aku di intern sebelumnya. Nah, ada HR yang tertarik, terus mereka kontak aku. Salah satunya Dreambox HR-nya yang kontak aku duluan karena dia ngelihat portofolio aku di Behance. Jadi dia cari LinkedIn aku dan akhirnya kontak aku di WhatsApp. Jadi sebenarnya balik lagi dua-duanya penting, tapi kalau misal kalian bisa seimbangin itu menurut aku lebih bagus juga gitu. Berarti tetap kita harus mendingin portofolio dua relasi dan pengalaman itu pastinya connecting ya. Iya, balance sih. Tapi tetap yang dipacu ya tetap skill kita lagi ya untuk membuat porto di LinkedIn, di Behance gitu ya. Oke, dan sejauh ini nih dari pengalaman magang dan internship gitu, itu ada efek samping, ada side effect yang mungkin positif ataupun negatif gitu sebagai mahasiswa? Untuk perkuliahannya gitu ya. Kalau dari aku pribadi sih, karena selama ini semua pengalaman kerja aku itu sejalan sama jurusan aku, jadi aku ngerasa nggak ada efek yang negatif banget gitu sih buat perkuliahan. Karena menurut aku dari perkuliahan kita belajar, tapi dari magang ini kita bisa langsung doing the what kita yang kita lakuin, yang kita pelajarin di kuliah gitu. Jadi kayak namanya praktek langsung gitu kan. Berarti kayak action ya? Iya, di magangnya gitu. Jadi menurut aku harus sejalan aja sih, tapi yang penting jangan kuliahnya jadi ditinggalin karena magang gitu. Dan dari aku sendiri alhamdulillah banget masih ke-handle buat kuliah juga, karena kemarin kuliah aku juga udah offline, tapi untuk kerjaannya juga masih bisa di-handle gitu. Dan ini tadi Kak Arsila bilang mending yang sejalan, maksudnya kan kayak sesuai sama apa yang kita pelajarin di kampus. Tapi kalau misalnya banyak nih mahasiswa yang minat untuk ngasah hobinya yang mungkin di lain sama yang lain dong, beda sama apa yang dia pelajari di kampus, dan dia kayak dapat freelance project gitu, dapat project kamu kayaknya oke nih buat ngedit ini, padahal dia mungkin ngambil informatika gitu. Itu gimana deh menurut Kak Arsila? Kalau menurut aku itu challenge tersendiri buat anaknya sih. Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing aja. Kalau misal kita harus tahu kemampuan diri kita juga gitu. Kalau misal aku juga sebenarnya mendukung banget orang-orang buat mencoba hal baru dan mengasah skill kemampuan baru. Cuma balik lagi, karena kita sebagai mahasiswa tujuan utamanya ya belajar gitu kan, tugas utama kita belajar. Jadi menurut aku selagi kita masih bisa handle, kayak kita bisa atur time managementnya untuk kuliah dan magang tadi, just do it sih menurut aku ya. Kayak beratnya tantangan untuk diri sendiri ya sebagai mahasiswa. Dan kalau misalnya memang efeknya bagus, itu malah jadi lebih oke banget ya buat ditaruh di LinkedIn atau untuk sebagai portofolio. Betul. Dan sebagai mahasiswa desain DKV ya berarti ngomongnya, Kak Arsila ada kayak contoh-contoh skill yang memang mungkin gak sejalan sama DKV tapi sebenarnya itu connecting gitu? Kalau dari aku belakangan ini kayaknya lebih ke skill marketing aja sih ya. Karena sebenarnya balik lagi di DKV itu kita desain komunikasi visual, tapi karena aku ngambil creative advertising, jadi sebenarnya kita tetap belajar marketingnya gitu. Karena tujuan kita untuk bikin desain itu biar orang melihat desain tersebut gitu. Jadi kayak menyampaikan informasi dari desain gitu. Jadi nggak sekedar bikin sesuatu yang bagus, tapi audiens juga harus tahu apa artinya, apa tujuan dari desainnya. Nah, di sini aku belajar sebenarnya semenjak mulai intern gitu, aku mulai belajar buat ini sih, buat
lebih ke sisi marketingnya gitu. Jadi kayak oh gimana orang kalau lihat desain ini mau beli gitu, atau kayak gimana orang kalau lihat feed kita di Instagram tuh orang tertarik buat ininya. Jadi kayak lebih ke call to actionnya gitu sih. Dan menurut aku walaupun nggak sejalan banget tapi masih connecting sama DKV tadi gitu. Dan itu dipelajarin nggak sih kayak marketing untuk nargetin audiens yang bakal ketemu sama desain kita, itu dipelajarin nggak di perkuliahannya Kak Arisla? Di aku untungnya dipelajarin sih, karena balik lagi karena tadi aku creative advertising, jadi kita juga belajar marketing and consumer behavior. Jadi secara psikologinya kayak psikologi warna dan lain-lainnya, gimana orang bisa attract to our design gitu. Untungnya dipelajarin sih. Berarti untuk itu Kak Arisla kayak nggak perlu repot-repot lagi lah ya. Tapi tetap untuk ilmu dari luar pastinya Kak Arisla tetap research ya. Iya benar. Jadi sebenarnya balik lagi kayak yang aku ngomongin, di kuliah dipelajarin tapi kan sebatas teori gitu. Cuma pas kita magang, dan terutama karena aku magangnya ngambil sosmed gitu, jadi kayak oh aku nyobain langsung nih apa yang aku buat tuh gimana gitu biar bisa audiens tuh mau klik konten kita tadi gitu. Oke. Dan sampai sekarang ada nggak sih beberapa pengalaman dari beberapa pengalaman yang ada nih, ada nggak yang paling menarik bagi Kak Arisla, kayak challenging atau mungkin yang berkesan lah? Menurut aku semuanya berkesan sih dan challenging, karena kayak masing-masing pengalaman tadi ada challenge-nya tersendiri. Kayak contohnya pas aku di narasi, aku harus nge-boost untuk sebuah acara gitu ya, namanya tes wawasan kebangsaan, dan itu acaranya tayang di YouTube, tapi aku harus promosiin itu di Instagram, di TikTok gitu. Itu TWK? Iya. Terus dari situ aja sebenarnya kayak udah ada challenge banget tuh, karena kayak namanya acara ini ya per episode gitu kan ya, jadi kayak kita harus ngejar untuk promosiin per episodenya gitu. Jadi untuk secara kontennya itu kayak secara kuantitinya aja udah banyak banget gitu. Terus kayak karena aku handle untuk editing dan sosial media semuanya gitu, jadi kayak itu salah satu challenge yang paling besar sih buat aku di situ. Terus setelah itu ada juga di MAP sih. Di MAP ini karena aku kerjanya under HR, jadi sebenarnya kayak aku banyak belajar hal baru, karena bener-bener banyak banget ternyata kayak hal-hal yang nggak aku tahu gitu di dunia HR. Terus kayak karena aku kerja under HR, jadi kayak harus aku pelajarin lagi. Tapi karena di situ aku lagi handle sosmed, jadi kayak ya balik lagi belajar gimana orang audiens harus tertarik sama konten kita aja sih. Terus untuk favorit aku sendiri sebenarnya yang Dreambox ini sih. Jadi kayak karena aku di Dikmar agency gitu, aku berkesempatan buat handle beberapa brand. Salah satunya ada Milna, terus Prenagen, sama yang terbaru aku sempat dikasih handle untuk Nutrifiber Shot. Terus kayak di situ aku lagi-lagi belajar hal baru gitu, karena sekarang aku handle brand, jadi kayak aku harus ikutin guideline brand-brand tersebut. Kayak misal di Milna kayak kita nggak bisa sembarangan pakai foto bayinya, karena kayak ada kriteria tersendiri buat yang bisa dipakai gitu di brandnya tersebut gitu. Dan berarti sebagai mahasiswa ini kita tuh banyak-banyak cari pengalaman untuk belajar hal baru sih ya intinya, yang pastinya bakal kepake banget di masa depan. Tapi sebelum kita tutup nih episode kali ini, apa sih tips buat working students ataupun mahasiswa yang baru pengen nyari-nyari pekerjaan? Kalau dari aku tipsnya yang pasti, kalau misal terutama sebagai mahasiswa di kafe, banyak punya pengalaman sih. Jadi kayak di luar tugas-tugas kuliah, kayak kita juga harus ikut kayak misal volunteering atau organisasi gitu, karena
belajar dari situ kayak kita benar-benar ngebantu banget untuk relasi dan pengalaman kita gitu. Terus yang jelas ini sih kita harus mulai dari sekarang nih, ini buat seluruh mahasiswa sih, kayak benar-benar rapiin LinkedIn terus CV gitu, karena itu benar-benar kepake banget buat kita di semester depan, semester ujung-ujung gini, karena persiapan juga buat kita nanti setelah lulus kuliah kan pasti bakal cari pekerjaan gitu. Oke, berarti pokoknya untuk semuanya mulai dari sekarang ya, dan untuk volunteering organisasi itu tuh bisa ngebangun relasi ya, kayak memperkenalkan kita juga ke dunia di luar dunia kampus, kerja. di dunia kerja. Oke, thank you banget Kak Arsila udah mau sempat datang ke Palkomtek, dan Thank you juga. semoga apa yang kita bahas hari ini, tips dan triksnya bakal berguna untuk teman-teman yang nonton episode kali ini. So that's all. Mungkin ada Instagram Kak Arsila yang mau di promote or LinkedIn? LinkedIn aku aja kali ya, LinkedIn aku Arsila Hoirunisa, itu aja sih. Oke. Yaudah, kita tutup episode kita kali ini. Jangan lupa buat di like video ini, komen di bawah, dan subscribe ke Palkomtek TV. I'll see you guys on the next video.